Sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi kami yang dinamakan Easy Buy and Go. Inspirasi awal kami muncul karena banyak orang, termasuk kami sendiri, yang takut atau bahkan tidak boleh keluar rumah untuk hal apapun. Salah satu kebutuhan manusia adalah makanan dan minuman yang biasa kita beli di luar sana. Maka dari itu, kami membuat aplikasi yang bisa digunakan untuk berbelanja secara aman dan pastinya lebih praktis. Sejauh ini, masalah-masalah umum yang timbul adalah bagaimana cara berbelanja dengan mudah di era pandemi ini. Karena banyaknya kesulitan yang ada, seperti jam buka toko yang lebih pendek, pengunjung dibatasi, dan banyak dari kita yang memang takut untuk pergi ke area yang dikunjungi banyak orang. Lalu bagaimana cara menggunakan aplikasi ini dan apa saja keuntungan yang ditawarkan dengan menggunakan aplikasi ini? Solusi yang kami tawarkan adalah aplikasi untuk mempermudah proses belanja secara online dengan tujuan supaya user tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja. Jadi user pertama akan melakukan login. Jika belum mempunyai account, mereka akan melakukan registrasi. Setelah itu mereka akan melakukan login dan dilakukan user validation. Jika tidak valid, maka akan melakukan login ulang, dan jika valid, langsung masuk ke halaman utamanya, yaitu menampilkan produk-produk yang ada. Jika user mau membeli produk itu, mereka bisa menambahkan produk ke keranjang. Jika tidak, maka tidak perlu. Jika mereka sudah selesai berbelanja, maka akan ditanya apakah mereka punya voucher. Jika punya, maka bisa digunakan, dan jika tidak apa-apa juga. Setelah itu akan ditampilkan halaman keranjang untuk memastikan barang-barang yang ada. Setelah itu akan dilakukan pembayaran dan alamat pengiriman. Setelah itu akan selesai dan dikirim. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke demo aplikasi. Nah, lanjut. Ya, sekarang akan menjelaskan tentang halaman pertama yang akan kita lihat jika kita membuka aplikasi kita. Jadi ini adalah tampilan depan aplikasi kami, yaitu login untuk username dan password. Ini akan dimasukkan jika kita sudah meregister account yang sudah sebelumnya diregister. Jadi username-nya tidak boleh kosong dan password juga tidak boleh kosong, sehingga bakal ada warning jika username-nya kosong ataupun password-nya kosong, seperti didemokan pada layar. Karena ada warning kecil di bawah garis itu, yaitu ya username tidak boleh kosong. Untuk codingannya kita bisa melihat kita menggunakan if else, sehingga akan memudahkan kita dalam melakukan codingan ini. Di situ kita bisa melihat jika pas set error, jika empty, maka akan mengeluarkan teks password tidak boleh kosong sesuai yang di aplikasi tadi. Lalu intent di situ berarti akan menggunakan halaman selanjutnya untuk melanjutkan aktivitas dari aplikasi ini. Dan jika login sudah successful, maka akan keluar juga teks login successful, seperti yang didemokan di layar. Nah, jika belum mempunyai akun, dapat membuat dengan mengklik tombol register. Dalam tombol register, terdapat beberapa hal yang harus diisikan oleh user, seperti username, password, nama, dan nomor telepon. Dalam hal ini, kami menggunakan if condition agar tidak terjadi kekeliruan
dalam mengisi identitas. Yang pertama, if untuk username. Jika username kosong, maka akan ada peringatan. Username tidak boleh kosong. Lalu ada if untuk password. Jika password kosong, maka akan ada peringatan password tidak boleh kosong. Yang ketiga ada if untuk yang retype password memiliki condition yang sama seperti password. Lalu jika retype dan new password tidak sama, maka akan terdapat peringatan password harus sama dengan new password. Selain itu juga ada condition untuk password, bahwa password harus terdiri dari 8 digit. Jika kurang, maka akan terjadi warning. Password harus terdiri minimal dari 8 huruf atau angka. Lalu ada if untuk nama. Jika nama tidak diisi, maka akan keluar warning nama tidak boleh kosong. Lalu ada nomor telepon, memiliki warning yang sama seperti nama, yaitu nomor telepon tidak boleh kosong. Lalu jika sudah diisi, bisa untuk klik register. Jadi setelah login akan masuk ke halaman home yang akan dijelaskan oleh Rekan. Untuk halaman home, terdapat 2 button. Yang satu untuk logout dan yang satu untuk checkout. Kemudian ada 4 edit text untuk mengisikan data. Logout button ini menggunakan intent sehingga dapat kembali ke halaman sebelumnya, yaitu halaman login. Dan halaman checkout digunakan untuk masuk ke halaman selanjutnya, dan terdapat 4 variabel yang ketika diisikan maka akan diubah menjadi string. Kemudian di passing dengan variabel jumlah isi, jumlah ni, dan jumlah sun, dan kode PRM. Kode PRM digunakan untuk promo. Dengan kode 30. Kemudian ketika checkout maka akan ke halaman selanjutnya. Lalu kita masuk ke halaman checkout. Di sini sudah akan disediakan tampilan keranjang pembelian dan juga jumlah harga yang harus kita bayar. Apabila masukkan kode promo, maka jumlah harganya akan didiskon. Dan apabila kode promo yang tadi awal kosong, maka akan tetap sama. Di sini cara kerjanya yaitu yang pertama itu untuk mengambil jumlah dari halaman sebelumnya. Di sini kami menggunakan get intent dan .get string extra yang akan mengambil variabel jumlah isi, nisan, sama kode PRM yang sudah kita jelaskan pada home.java. Lalu variabel tersebut akan dipassing ke dalam string pertama, kedua, ketiga, keempat. Di mana string pertama, kedua, ketiga yaitu merupakan jumlah barang yang sudah kita masukkan tadi. Dan string keempat itu merupakan kode promo. Lalu jumlah harga tersebut akan diubah ke dalam double dengan double.passDouble. Lalu double tersebut akan dipassing ke dalam variabel P, L, sama S. Kemudian P, L, sama S tersebut digunakan untuk jumlah harga 1, 2, 3. Di mana akan mengkalikan jumlah barang tersebut yang dimasukkan dalam variabel P, L, sama S dan harga awal dari barang tersebut yang sudah kita sediakan pada array harga. Jadi jumlah harga barang tersebut akan dimasukkan dalam jumlah harga 1, 2, 3. Lalu apabila ada kode promo,
maka totalnya akan dikurangkan sesuai kode promo tersebut. Di sini kode promonya cuma satu, yaitu kode 30. Mana apabila kita masukkannya di halaman home tadi akan diskon 30%. Apabila kosong, maka totalnya seharga biasanya. Total jumlah biasa, tanpa ada diskon. Lalu hasil 1 sama hasil 2 itu merupakan, hasil 1 itu merupakan keranjang dari yang kita beli tadi. Meskipun formatnya di sini masih acak-acakan, tapi sudah berhasil. Lalu jumlah harga semuanya juga merupakan total. Apabila kita masukkan kode promo, maka akan diskon. Dan apabila tidak, maka akan tidak diskon atau tetap harganya. Lalu di sini juga ada disuruh memasukkan alamat dan metode pembayaran. Di sini alamatnya dan metode pembayarannya kita masukkan dalam string OVOP, BCA, dan laut. OVOP itu merupakan get text dari nomor OVO, lalu BCA itu merupakan get string dari nomor BCA, dan laut itu merupakan get text dari alamat. Apabila alamatnya kosong, maka akan mereturn set error alamat tujuan tidak boleh kosong. Lalu kita masuk ke metode pembayaran. Metode pembayaran ini kita menggunakan radio button, di mana akan di wrap sama radio group. Bisa lihat di bawah, di public void check button. Di bawah. Nah, public void check button tersebut berguna apabila kita mengklik radio button dari kedua tersebut, antara BCA sama OVO, maka akan mengambil ID dari radio button tersebut. Lalu ID tersebut digunakan untuk mengambil teks dari radio button tersebut. Apabila kita mengklik BCA, maka akan mengambil ID dari BCA, di mana ID tersebut berguna untuk mengambil teks dari BCA tersebut dengan get text. Check button ini digunakan pada kode checkout.xml. Bisa kita lihat di situ. Di situ ada radio button 2 biji yang dimasukkan dalam radio group. Nah, bisa kita lihat di situ ada Android on click check button. Check button tersebut merupakan function yang sudah kita buat tadi di checkingout.java. Jadi ketika kita mengklik radio button tersebut, maka secara otomatis akan memanggil function check button tersebut yang akan mengambil ID lalu mengambil teks tersebut. Nah, itu tuh berguna untuk if yang ada checkingout.java. Bisa kita lihat di sini berguna untuk mengambil radio button .getText .equals. Jadi apabila equals OVO dan OVO nomornya itu kosong, maka akan muncul error nomor OVO tidak boleh kosong. Lalu apabila BCA, kita mengklik BCA dan BCA-nya kosong, maka nomor akan return set error nomor BCA tidak boleh kosong. Jadi gunanya itu untuk kondisi supaya nomor BCA dan nomor OVO-nya tidak boleh kosong. Jadi gunanya check button tersebut untuk hal tersebut. Dan apabila sudah mengisi semuanya, maka proses pembayaran kita sudah selesai dengan mengklik buy. Sekian demo dari aplikasi kami. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu aplikasi kami ini merupakan aplikasi pembelian instan yang berbeda dengan aplikasi online shop lainnya. Kan online shop lainnya itu biasanya kita harus memilih toko terlebih dahulu. Kalau ini itu langsung barangnya, tidak memilih tokonya. Karena aplikasi kami ini menggunakan location yang ada di handphone user atau yang ada di dalam daerah tersebut. Dan barang tersebut akan sampai pada hari itu juga. Itu merupakan jaminan dari aplikasi kami. Dan presentasi dari demo dan penjelasan dari aplikasi kami. Terima kasih.